Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Hardware Software Codesign akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami di minggu kedua ini. Eh, Judul kami yaitu sistem pendeteksi jalan yang rusak dengan menggunakan GPS, sensor gyroscope, dan knock sensor yang diinstal ke dalam mobil ataupun kendaraan. Baik, pertama berdasarkan hasil pengamatan kami ya, kami melakukan pengamatan di dua tempat. Yang pertama di Kopelma Darussalam, tepatnya di Lorong Ibnu Sina. Ibnu Sina. Kami memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini menyebab banyak jalanan yang rusak gitu. Dikarenakan sering dilewati dan kualitas aspalnya yang rendah gitu. Ditambah karena akhir-akhir ini sering hujan, lubang-lubang ini, kerusakan ini menjadi lebih merepotkan karena terdapatnya genangan air dan tanah yang becek. Lokasi kedua itu dilakukan di Jalan Universitas Syakola, sama ini juga kami melakukan ini karena banyak sekali jalan-jalan yang kualitas jalanannya itu rusak gitu. Berdasarkan pengamatan kami, jalanan-jalanan ini tuh mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan di di satu jalan itu gitu. Dan apalagi kalau misalnya curah hujannya tinggi kayak sekarang ini, itu dia makin merepotkan gitu seperti yang saya bilang tadi, karena udah ada lubang, tak ditambah becek lagi gitu kan. Jadi makin menyulitkan lah para pengendara dalam hal keamanan dan kenyamanannya juga. Selanjutnya itu kami melakukan wawancara. Di sini narasumber kami pertama dia merupakan pengendara Maxim. Dia bilang ketika kami menanyakan mengenai kualitas jalanan, pendapatnya dia si pengendara Maxim ini dia sama pendapatnya, dia bilang ya kualitas jalanannya rusak sekali dan ini mengganggu mereka dalam hal untuk mencari uang gitu karena mereka ojek online, jadi ini mengganggu pekerjaan mereka begitu. Tidak hanya itu, mereka bilang seharusnya pemerintah harus cepat tanggap gitu, lebih tanggap dalam menerima dan memperbaiki keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan jangan cuman diperbaiki doang, tapi proses perbaikannya itu harus diawasi juga karena terkadang programnya sudah jalan, sudah diperbaiki, tapi jalannya itu tetap rusak begitu ya. Yang kedua itu kami narasumbernya itu mahasiswi. eh, Sama, dia juga memberikan tanggapan mengenai jalanan yang buruk ini mengganggu aktivitas saya harinya dan juga eh, bilang bahwa pemerintah berperan sangat besar di sini. Mengenai kasus korupsinya juga tetap harus diawasi. Namun mahasiswi ini menambahkan bahwa sistem kami ini yang menggunakan GPS, knock sensor, dan gyroscope ini sebaiknya ditambahkan computer vision dan dipadukan dengan machine learning untuk mendeteksi lubang yang berada di depan. Sehingga pengendara bisa tahu terlebih dahulu gitu bahwa ada lubang di depan. Jadi bukan cuma ke pemerintah, tapi sistem ini juga membantu para pengendara begitu secara langsung. Baik, untuk topik yang ketiga, wawancara untuk masyarakat setempat ini akan dijelaskan oleh Muhammad Tampan Ihsan Batubara. Silakan, waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Andi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan sedikit terkait wawancara yang telah kita kerjakan. Nah, selanjutnya saya masuk ke yang ketiga yaitu wawancara masyarakat setempat. Nah, pada di sini kami memilih masyarakat setempat sebagai narasumber untuk mendapatkan penjelasan secara umum mengenai topik permasalahan dan kualitas jalanan. Nah, adapun responsif dari masyarakat setempat ini yaitu kenapa jalan sering rusak terjadi karena seringnya kendaraan berat melintasi jalan tersebut. Nah, adapun dari sini tanggapan dari masyarakat setempat di sini yaitu pemerintah harusnya lebih tanggap dalam menerima dan memperbaiki keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama di bidang kualitas jalan. Nah, selain itu juga dari respon dari masyarakat ini yaitu mengenai proyek yang bakal dibuat ataupun alat yang bakal kami buat yang bakal diterapkan di suatu mobil, dia mengatakan bahwa sebaiknya alat ini dikedepankan untuk mobil pemerintahan terlebih dahulu. Karena yang pastinya jika diterapkan kepada masyarakat secara merata, maka membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan jika dilakukan seperti itu, maka dikatakannya kurang efektif. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke
wawancara yang keempat, yaitu di sini kami memilih di sini seorang mahasiswa. Mahasiswa, kenapa mahasiswa? Karena di sini juga mereka merupakan salah satu masyarakat setempat yang mengikuti untuk mengetahui kualitas permasalahan dari suatu jalan. Nah, adapun responsif dari mahasiswa ini yaitu mahasiswa masih mengeluh akan mengenai proses pemulihan kondisi jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini sama seperti respon dari sebelumnya, yaitu di mana pemerintah masih perlu untuk memperbaiki kualitas jalanan seperti kurang tanggapnya dan menerima dan menanggapi keluhan masyarakat. Karena di sini eh, mahasiswa ini masih meyakini bahwa masih seringnya terjadi korupsi dari perbaikan transportasi jalan yang telah disediakan. Dan di sini juga mahasiswa menambahkan bahwa untuk alat yang telah kita buat, yang bakal kita buat di sini sangat efektif untuk menghindari kecelakaan ataupun kemacetan akibat jalan yang rusak. Oke, next. Selanjutnya di sini kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari hasil wawancara ini maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat umum banyak mengeluh mengenai tingkat kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan kualitas jalanan. Nah, di sini pemerintah masih bersikap acuh tak acuh kepada masyarakat dalam menangani permasalahan ini, sehingga menyebabkan kualitas jalanan terus-menerus mengalami penurunan dari segi kualitas yang akhirnya berdampak pada kehidupan sehari-hari dan sangat membantu mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Oke, next. Nah, berikut merupakan hasil dari dokumentasi yang telah kami lakukan. Di sini Andi telah melakukan dokumentasi di mana dapat kita lihat bahwa jalan tersebut berlubang dan di sini saya oke, next. Dan selanjutnya di sini saya sendiri hasil dokumentasi yang telah kami cari dan kami telah mapping di tempat jalanan gitu dan di sini dapat dilihat bahwa jalanannya sangat hancur dan masih banyak perlu perbaikan untuk kedepannya. Next. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Andi. Baik, terima kasih Isan telah menjelaskan ya sisa dari presentasi kita. Sekian aja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, selamat malam.